karena judul pelajaran kita pada saat ini adalah percaya tidak percaya. Ya. Kenapa saya bawa ini? Ada satu pesan yang saya ingin sampaikan berhubungan dengan apa yang saya lihat perkembangan dunia pada zaman ini, secara khusus di zaman yang postmodern ini. Jadi kita tidak lagi di modern, kita di post, setelahnya. Ya tahu setelah ini ada apa lagi, postmodern kah? Tidak tahu. Tapi ada satu hal yang kita harus ingat, karena ini dulu. Siapa yang tidak bawa HP ke gereja, angkat tangan. Satu. Ada lagi? Oh, Acen, ya kalau anak kecil ya. Tapi tidak apa-apa, karena anak kecil juga ada HP kadang mereka. Terima kasih, 2. Artinya itu sudah menjadi bagian yang sepertinya tidak terpisahkan, ya, terpisahkan. Kadang saya juga jadi pergumulan, otomatis. Kadang waktu hari Sabat itu otomatis maunya tidak ke situ, tapi pas buka HP tiba-tiba langsung tekan Instagram. Saya sudah di Instagram, keluar. Otomatis, percaya atau tidak, kita ada di posisi seperti itu sekarang. Kita ada. Suatu yang tidak lagi aneh, tidak lagi tidak salah kok, aman. Itu otomatis. Kenapa saya bawa ini? Karena kita punya pilihan, percaya atau tidak percaya. Kita ada baru saja melewati pesta politik, orang bilang satu-satunya pesta yang tidak ada makanannya. Pesta politik itu sekarang lagi gencar-gencarnya. Oh, si kosong ini lagi mau ajukan hak ini untuk menolak pemilu karena tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Didapati banyak, dorang bilang apa? Banyak curang. Nah, kita kan bicara juga tentang percaya tidak percaya, curang dan tidak curang. Pertanyaan bagi kita, oke, apa itu orang Kristen? Simple, orang Kristen artinya pengikut Kristus. Orang bilang, oh pengikut Kristus. Tetapi ada orang bilang, oh orang Kristen itu orang percaya. Pengikut Kristus artinya percaya kepada Yesus. Tapi saya mau katakan hari ini, saat ini, idenya bukan cuma orang percaya. Orang Kristen adalah orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Sekali lagi, idenya adalah orang Kristen itu harus jadi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Harus. Nah, pertanyaannya apa maksudnya? Apa maksudnya orang percaya? Apa maksudnya orang tidak percaya? Mari kita bahas sama-sama. Pelajaran kita akan berpusat di sini. Kalau saudara bawa Alkitab, kita akan buka di buku Yohanes karena penulisnya sama dan ini berhubungan. Yohanes pasal 8, 1 Yohanes pasal 2 dan 2 Yohanes pasal 1. Ini bicara tentang Yohanes membawa pikiran kita kepada satu oknum yang nanti sebentar kita akan bahas sedikit. Pelajaran di Yohanes 8, 1 Yohanes 2 dan 2 Yohanes pasalnya yang pertama. Sederhananya begini, dalam kitab Yohanes sedang dibahas bahwa ada satu konflik, namanya konflik kosmik. Kosmik itu artinya alam semesta, tidak terbatas di bumi saja sebenarnya. Konflik ini terjadi di seluruh alam semesta, tapi pusatnya ada di bumi. Oke. Dan lebih daripada di bumi, kalau di bawah saya khotbahkan, pusatnya tidak hanya di bumi, pusatnya itu ada di setiap orang. Kalau pelajaran sekolah sahabat, kalau baca baik-baik, gelanggang pertandingan antara Tuhan dan setan ada di mana? Kalau tadi kita bahas sekolah sahabat, boxingnya itu, arenanya itu di mana? Hati manusia. Jadi skalanya kosmik, tapi sampai area paling kecil, hati manusia yang tidak diketahui siapa-siapa. Tapi terjadi pertandingan di sana. Ada konflik kosmik antara Tuhan dan setan, artinya ada pertentangan besar yang terjadi di antara mereka.
Dan inilah yang kita akan bahas. Ada perbedaan, apa itu Tuhan, apa itu setan, bagaimana kita bisa melihat, kenapa itu namanya konflik. Karena kalau kita baca di sini, 2 ayat ini saya ajak kita baca sama-sama. Ulangan pasal 32 ayat 4 pertama, 1, 2, 3. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Oke. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah itu benar, tidak ada kecurangan. Itu Allah. Sekarang setan dalam Yohanes 8 ayat 44. Mari kita baca 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Dia disebut dusta dan bapa segala dusta. Jadi lihat pertentangan itu, Tuhan itu benar, benar Dia. Iblis tidak ada kebenaran dalam Dia. Ia tidak ada kebenaran di dalamnya. Dikatakan bahwa Dia adalah bapa segala pendusta. Bicara tentang dusta ini saya baru-baru nonton sebuah short YouTube bahas tentang Charles Ponzi. Di tahun 19 dan 1920, awal tahun 1920. Anda tahu skema Ponzi? Bahasa kerennya Indonesia itu MLM. Itu skema Ponzi dan itu penipuan. Jadi ada jadi ceritanya seperti ini. Dia mau jual namanya reply postcard kupon. Nah itu ada satu kupon kalau dulu kan masih surat-surat. Kupon itu kalau Anda dapat, Anda bisa kirim surat gratis, dikasih cap supaya bisa masuk kantor pos, lalu surat itu dikirim. Kupon itu di luar negeri ada diskon murah-murah. Jadi dia punya maksud, Ponzi ini adalah dia dari Itali, dia mau beli dari luar negeri itu kupon-kupon, dia mau bawa ke Amerika, dia jual harga Amerika lebih mahal. Jadi keuntungannya itu yang dia ambil. Tapi ketika Ponzi ini ada di Amerika, dia miskin bukan main. Miskinnya bukan main. Jadi dia dapatkan ide, bagaimana cara saya supaya dapatkan uang untuk dapat itu, beli kupon di luar negeri. Caranya adalah begini, dia datang ke dia punya teman, lalu bilang, bro, saya ada bisnis. Kamu kasih saya $100, dalam 90 hari, 3 bulan, kamu akan dapat $200. Ngerti ya? Jadi itu skemanya. Kamu kasih saya $100, sini. Dalam 90 hari saya akan gandakan itu. Jadi kala-kala dukun, penggandaan uang. Saya akan gandakan itu, nanti saya kasih kembali kepada kamu. Oke, teman-temannya kasih. Dia mulai dapat dana. Ketika dia mulai dapat dana, dia memang kasih kembali uang itu. Tetapi caranya bukan dari jual kupon tadi, dia tidak jadi jual kupon itu. Setelah dia dapat dana investasi, dia lihat, banyak, ngapain saya jualan? Lebih baik uang ini saja yang saya pakai. Jadi uang itu dia gunakan untuk merekrut investor selanjutnya. Dia bilang, bro, ini kan kau sudah investasi. Kalau kau bisa cari 2 orang untuk investasi, danamu akan berlipat ganda. Jadi itu mulai 1 orang cari 2, lalu 2 cari 2 lagi, jadi mulai banyak. Jadi mulai terkumpul uangnya, dia mulai ambil itu semua uang, dia pakai untuk bayar investor sebelumnya di atas-atas. Kalau di MLM namanya level, atas-atas itu dibayar, yang paling rugi paling bawah. Karena tidak ada produk. Akhirnya salah satu koran liput itu dan Ponzi akhirnya ditangkap. Kerugian yang disebabkan kurang lebih saat itu tahun 1920 itu sekitar $20 juta, 300 miliar kalau tidak salah saat itu.
saat itu. Dan dia dikenal sebagai penipu, yang salah satu penipu paling terkenal. Saudara lihat, cara setan sama. Dia mulai tarik dengan, ini ada investasi, kamu akan senang, aman, nanti saya akan gandakan semuanya. Dan kemudian ternyata kita tidak tahu kita telah jatuh ke dalam penipuan yang dia jalankan. Setan adalah pendusta. Itu artinya sebagai orang Kristen kita dituntut untuk percaya dan tidak percaya. Tadi sudah jelas ya, ada Tuhan, ada setan, ada yang benar, ada pendusta. Kita harus percaya dan kita tidak boleh percaya. Jadi pelajaran kita adalah bahwa orang Kristen bukan saja dia yang menghindari dosa, tapi memilih untuk melakukan hal yang benar. Orang Kristen tidak hanya percaya sama Yesus, tapi memilih untuk tidak percaya setan. Karena Anda bisa percaya Yesus dan di saat yang sama percaya kepada setan. Dan itu yang kita lakukan setiap hari. Kebanyakan dari orang Kristen, kita memilih untuk percaya Tuhan, tapi juga percaya itu iblis. Ingat, dia adalah Bapa segala pendusta, tidak ada kebenaran. Tapi seringkali kita, tidak apa-apa. Sekali-sekali masuk hari Sabat tidak apa-apa. Sekali-sekali buat ini tidak apa-apa. Sekali-sekali beli ini tidak apa-apa. Sekali-sekali rasa ini tidak apa-apa. Nonton itu, tidak apa-apa, saya tahu itu palsu kok. Setan-setan kan setan-setan palsu itu. Itu nonton apa? Cerita-cerita The Dolls atau cerita yang lain, Pengabdi Setan. Itu kan film semua itu, tidak masalah kok, aman, tidak apa-apa. Kasih saja anak-anak ini HP, enggak apa-apa, nanti kita lihat-lihat apa yang dia nonton, tidak apa-apa, aman itu. Kita tidak tahu, kita sedang percaya kepada Tuhan, tapi juga sedang percaya kepada setan. Kalau mau jadi orang Kristen, harus pilih percaya sama Tuhan dan tidak percaya sama setan. Karena pada akhirnya kita harus, Anda tidak bisa menjadi hamba dari dua Tuhan. Makanya judul kita adalah percaya tidak percaya. Orang Kristen harus percaya Tuhan dan tidak percaya setan. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 2 dia bahas tentang Kristus dan antikristus. Saya cepat saja. Kalau saudara ada waktu, coba pertimbangkan baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-27. Di dalam 1 Yohanes 2, di sana dikatakan tentang ini. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Oke, perhatikan. Satu orang antikristus, ada satu individu, satu individual, satu oknum yang adalah antikristus akan datang. Tapi Yohanes bilang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saya bahas, apa maksudnya 1 Yohanes 2 ini? Ada seorang antikristus yang akan datang, tapi sudah ada banyak antikristus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Kalau kita baca di bahasa Inggrisnya, New King James Version lebih jelas mengatakan bahwa, saya tidak tulis di sini. Itu kata seorang antikristus itu dia awali dengan the antichrist. Kalau kata D itu dalam bahasa Inggris, D itu artinya definitif. Itu satu, khusus, pasti kita tahu orangnya. The antichrist. But there have been many antichrists. Artinya D ini, yang satu ini itu ada dia, ada nanti akan datang. Kita sudah tahu jelas, dia ada di balik semuanya. Tapi di saat yang sama dia punya sebuah sistem.
Ini yang saya mau tunjuk. Ada sistem yang dia sudah jalankan, ada sesuatu yang dia tunjukkan. Ada orang-orang, kalau saya kutip komentarnya Amazing Facts ORG, dia kadang seperti ini. Yes, there have been many antichrist down throughout history who have worked against the kingdom of God. Jadi antikristus adalah mereka yang bekerja melawan kerajaan Allah. Kita berhenti di sini. Yesus pernah bilang, barang siapa tidak bersama aku, apa? Barang siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Barang siapa tidak mengumpulkan, dia mencerai-beraikan. Jadi 1 Yohanes pasal 2 bicara tentang, nanti kita bahas sedikit. Antichrist ini, mereka yang disebut antikristus ini datang dari kita, tapi bukan bagian kita. Jadi dia ada di antara kita. Artinya kalau kita simpulkan, ya ada yang satu itu, kita tahu siapa. Nanti kita bahas di nubuatan, nanti pendeta-pendeta siap untuk bahas. Siapa itu antikristus? Dia yang mengubah hukum dan waktu, dia yang menghujat Allah, sanggup menghapus dosa, dan menyatakan diri di posisi Allah. Apa yang dia bilang itu sudah. Walaupun Alkitab bilang A, kalau dia bilang B berarti Alkitab salah. Kita tahu siapa dia. Tapi ternyata ada antikristus lain. Dan antikristus lain adalah mereka yang datang dari kita tapi bukan bagian kita. Artinya mereka ada di dalam gereja. Dan mereka yang ada dalam gereja adalah mereka yang tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Artinya menentang pekerjaan. Karena Yesus bilang siapa yang tidak bersama aku, dia melawan aku. Coba kita pakai ini untuk berefleksi. Saya bersama Tuhan atau melawan Tuhan? Saya sedang mengumpulkan atau mencerai-beraikan? Saya sedang menginjil atau justru menunjukkan gaya hidup yang orang lain lihat Advent dia? Advent dia? Oh Advent. Jangan-jangan kita itu. Itulah sebabnya kenapa saya bahas ini. Jangan sampai iblis dalam dusta yang dia buat membuat kita sepertinya nyaman dan kita tidak tahu bahwa kita turut mengambil bagian dalam sistem setan. Kita, dan tadi Yohanes 8 ayat 44, Bapa segala pendusta, kamu melakukan kehendak Bapamu. Itu. Siapa Bapa kita? Tuhan atau setan? Itu harus menjadi refleksi bagi kita semua. Karena setan adalah antikristus, tapi kita bisa juga menjadi bagian di dalamnya. Kita bisa jadi banyak anti-kristus. Mereka yang bekerja melawan kerajaan Allah. Sampai di sini, saya ingin kita lihat ini. Dia adalah sang pendusta, dan 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 2 Yohanes 1 ayat 7 katakan, mereka ini adalah yang tidak mengakui bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Garis bawahi mengaku bahwa Kristus telah datang. Hubungan mengaku bahwa Kristus telah datang, kalau Anda mengaku bahwa Kristus telah datang, Anda tidak bisa lari dari kenyataan bahwa dia akan datang kembali. Kedatangan pertama dan kedatangan kedua itu dekat, sangat dekat. Kalau Anda mengaku kedatangan Yesus yang pertama, Anda juga harus percaya dan dengan rajin dan tekun menunggu kedatangannya yang kedua. Itu iman Kristen. Saudara, Anda kira Tuhan masih lama datang? Saya mau kasih satu bukti bahwa Tuhan tidak lagi lama datang. Ini adalah sebuah video di tahun 2023 yang dibuat oleh Artificial Intelligence. Ini tahun lalu. Ini video dari seorang artis namanya Will Smith yang makan apa? Spaghetti. Ini tahun lalu.
Ini tahun lalu. Jadi mereka mau coba, kan kalau sekarang ada ChatGPT, ada DALL-E, Anda ketik sesuatu, dihasilkan sesuatu. Saya biasa pakai DALL-E. Saya ketik gambar satu ini dengan seperti ini, dia buat gambarnya. Tapi video agak susah, ya, video susah ya, sulit. Itu mulutnya kemana-mana, itu minyak kemana-mana, jarinya kemana-mana. Tapi tahun ini ada satu AI namanya Sora, baru dikeluarkan oleh OpenAI, dan AI ini sama, membuat video dari prompt text. Anda masukkan penampilan dari atas gunung di hutan Papua. Ini tahun lalu, tahun ini video AI yang buat. Ini, lihat, nyata kah tidak? Ini video AI yang buat. Bedakan dengan tahun lalu. Tahun lalu, spagetinya kemana-mana, tangannya kemana-mana. Tahun ini video yang dibuat oleh artificial intelligence. Lihat muka orangnya, lihat, perhatikan baik-baik. Itu. Ini video tidak nyata. Orang yang tadi itu tidak ada di dunia ini. Semua ini adalah video yang dibuat oleh AI tahun ini. Ini promptnya adalah pesawat kertas yang terbang seperti burung melewati hutan, hasilnya ini. Walaupun ada kekurangan, nah ini kursinya terbang sendiri tuh, nah, patah sendiri dia, ada kekurangan. Tapi ini, burung ini dibuat oleh AI. Anjing ini tidak nyata. Video ini dibuat oleh artificial intelligence. Kalau hari ini, janganlah hari ini, beberapa tahun ke depan, ini video ini tidak nyata. Kalau ada yang tulis, buat sebuah video, Yesus berkata bahwa Sabat adalah minggu. Buat sebuah video bahwa Ted Wilson berkata bahwa Advent sudah boleh makan makanan yang haram. Segampang itu. Makanya kita tadi bahas Bapa segala pendusta ya. Karena di akhir nanti Wahyu katakan bahwa dia akan buat sebuah penipuan yang sekiranya mungkin akan menipu orang-orang pilihan juga. Betul atau tidak? Wahyu berkata begitu ya. Sekiranya mungkin akan menipu orang-orang pilihan juga. Dan buktinya sudah ada di depan mata. Segampang itu teknologi sekarang untuk membuat penipuan. Segampang itu. Kalau besok ada video pendeta Yan sampaikan, tidak usah lagi bayar perpuluhan, jangan percaya. Karena mungkin AI. Tapi segampang itu. Bayangkan, segampang itu. Itulah sebabnya kita belajar bukan hanya untuk percaya, tapi belajar untuk tidak percaya. Belajar untuk tidak percaya kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Kepada segala sesuatu yang kita lihat. Ujilah segala sesuatu. Dan peganglah yang baik, Paulus bilang. Kalau kita tidak waspada, maka kita bisa jatuh kapan saja. Ada 5 poin sederhana. Sebagai seorang Kristen kita harus percaya bahwa waktunya sudah dekat. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 tadi last hour. Paulus bilang last hour. Last hour itu artinya ini jam terakhir. Keadaan kita, kehidupan kita di dunia ini tuh sudah jam terakhir. Kita harus percaya itu. Kita tidak boleh percaya pada godaan bahwa masih ada waktu, santai. Besok kan masih ada. Kenapa harus repot-repot setia hari ini? Besok kan masih ada.
Pelajaran kedua, kita harus percaya dan tetap tinggal di dalam gereja. 1 Yohanes 2 ayat 9. Ada yang bisa tolong saya bantu baca 1 Yohanes 2 ayat 9? 1 Yohanes 2 ayat 19, sorry. 1 Yohanes 2 ayat 19. Ada yang bisa bantu saya baca? Oke. Coba baca ayat ini dan tanya, saya yang mana? Coba baca ayat ini dan tanya, saya yang mana? Dikatakan memang mereka berasal dari kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saya yang mana? Memang mereka adalah Advent, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk Advent. Ada orang-orang itu? Jangan-jangan saya. Jangan-jangan saya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Mereka keluar. Ingat ujian nanti, tujuannya adalah, itu ingat masa penampian, yang di dalam keluar, yang di luar masuk. Artinya ditampi, yang sekam-sekam itu, yang tidak benar-benar itu keluar. Yang nanti di luar-luar itu yang merasa, saya harus masuk. Masuk. Yang mana saya? Kita harus percaya dan tetap tinggal. Jangan dengar godaan untuk keluar. Tidak benar ini gereja, orang-orangnya tidak benar, saya tidak suka, pindah sudah. Ingat kembali, alasan Anda masuk gereja itu apa? Alasan Anda beribadah itu apa? Apa? Yang mana kita? Poin ketiga, percaya dan tidak percaya adalah masalah dipimpin oleh Roh atau tidak dipimpin oleh Roh. Kalau dalam 1 Yohanes 2:20 dikatakan diurapi oleh yang maha tinggi. Diurapi itu artinya Roh Kudus hadir di dalam orang itu, menunjukkan bahwa Allah berkenan kepada dia. Makanya ada ketua-ketua diurapi, diakon-diakon diurapi. Itu Roh Kudus itu hampir untuk menyertai mereka dalam pelayanan, karena Tuhan menghendaki mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Percaya dan dipimpin oleh Roh. Nah, ingat, saya baru-baru sampaikan di Jemaat Kebun Siri. Kita ajari, kita punya anak-anak. Di setiap kita itu ada di sebelah kanan malaikat Tuhan. Ada di sebelah kiri malaikat jahat. Mereka berbisik, yang mana yang kita pilih? Itu sederhana sekali. Nyatanya adalah bahwa kita harus dipimpin oleh Roh, minta Roh Kudus selalu. Tuhan, bantu saya agar setiap pilihan saya sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau tidak, mungkin saya adalah bagian dari grup ini yang adalah bagian dari kita, tapi sebenarnya bukan termasuk kita. Poin yang keempat, kedua terakhir. Percaya artinya menyangkal diri dan ikut Yesus. Tidak percaya artinya sangkal Yesus dan ikut diri. 1 Yohanes 2:22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Anda cuma punya dua pilihan. Kalau Anda percaya Tuhan, sangkal diri. Itu. Kalau Anda percaya Tuhan, sangkal diri. Tapi kalau Anda tidak percaya Tuhan, Anda akan sangkal Dia dan ikut diri. Tanyakan kepada kita, mana yang Anda lebih percaya? Tuhan atau pandangan Anda sendiri? Tuhan atau pendapat Anda sendiri? Tuhan atau kesenangan Anda sendiri? Tidak, Tuhan, aman. Nantilah saya datang minta ampun, tapi bolehlah saya nikmati ini sedikit dulu. Tidak apa-apa, nikmati dulu sedikit, boleh ya? Boleh ya? No. Percaya artinya sangkal diri,
tidak percaya atau pendusta itu atau bagian dari iblis, antikris itu menyangkal Yesus. Dan bagian yang terakhir, kita baca 1 Yohanes 2 ayat 28. Ini kesimpulan pelajaran kita. 1 Yohanes 2 ayat 28. Kita baca sama-sama. Ini menjadi harapan bagi kita semua. 1 Yohanes 2 ayat 28. Saya tidak tampilkan di sini, tapi mari kita buka Alkitab kita baca 1 Yohanes 2 ayat 28. Kita baca itu sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 28. Sudah dapat? 1, 2, 3. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Amin. Kita tidak perlu malu kalau Tuhan datang, tidak perlu takut tapi berani. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam Yesus, kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena kalau tidak, kita malu dong, malulah. Dia sudah selamatkan saya, Dia sudah datang ke dunia menderita untuk saya, Dia sudah kasih makanan saya sehari-hari, lalu ternyata saya tidak hidup sesuai dengan kehendak-Nya, Dia datang, mau taruh di mana muka saya? Percaya artinya kita berani dan tidak malu ketika Yesus datang. Tidak percaya akibatnya kita takut dan kita malu ketika Yesus datang. Sesuai dalam Daniel, Yesaya dan Wahyu, orang-orang itu akan berteriak ke gunung-gunung batu, timpalah menimpa saya karena saya tidak sanggup melihat kemuliaan Dia yang datang itu. Malu dan takut. Yang mana kita? Kesimpulan pelajaran kita pada siang hari ini adalah ini. Di awal dan di akhir ada satu frase yang selalu muncul. Di awal dan akhir dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 28. Di awal dan akhir ada kata anak-anakku. Anak-anakku. Yohanes bilang, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, anak-anakku, tinggallah dalam Kristus. Kalau kita gabungkan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, tinggallah di dalam Kristus. Anda tahu kata anak-anakku di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 28 ini, kata anak-anakku secara harafiah dalam bahasa Greka artinya little children. Sekarang saya mau tanya, apa makna dari little children? Ada sebuah video terakhir. Boleh kasih nyala volumenya? Hello. My name's Joe. I'm filming a social experiment. Now, how many times a day do you tell your kid not to talk to strangers? I tell my kid every day. All right. So if I go over to your kid right now, will he or she? Dia tanya, berapa kali dalam sehari kamu bilang kepada anak-anakmu jangan ikut orang yang kamu tidak kenal? I'm gonna put it to the test. I'm gonna go over there. Dia mau with the tes. puppy. Dia mau Right tes. there. She's right over there. All right. I'm gonna go over there and I'm gonna talk to her as a stranger. All right. Hi. Look at the puppy. Look at the puppy. Mereka berdua tidak saling kenal. Like the puppy? Yeah. Can you guess what her name is? Duncan? Duncan? You were close. Her name's Donuts. I got some more puppies. Want to go see the other puppies? Yeah. All right, let's go. Come on. Dan dia ikut. Right over here. Give me a hand. Mamanya ada di situ. Orang tidak dikenal bawa anjing I'm doing a social Dia bawa itu ke experiment anak on itu, young kids. dan anak itu And, ikut. how often do you Anak itu ikut. Karena di Amerika ada satu istilah stranger dangers. Itu orang tua selalu ajarkan kepada anak-anaknya, jangan ikut orang yang kamu tidak kenal, jangan ambil apapun yang dia kasih, jangan dengar apa yang dia bilang, kalau dia paksa, lari. Istilahnya stranger danger.
Ya, anak-anak diajar seperti itu. Ya, sebenarnya kita harus ajarkan seperti itu juga. Karena bahaya, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Lalu orang ini tanya kepada mamanya, gadis cilik itu, berapa kali kamu bilang dalam sehari untuk jangan ikut orang yang kamu tidak kenal? Oh, saya selalu bilang. Oke, saya lagi bikin eksperimen. Saya mau datangi anakmu, boleh atau tidak? Saya mau tes. Betulkah dia ikut apa yang kamu bilang? Oh, silakan. Dia bawa anjing kecil, dia bawa itu ke gadis cilik, tidak butuh banyak waktu. Gadis itu datang, dia main dengan anjing. Om ini katakan, ayo ikut om, kita kasih makan anjing. Dia ikut. Anda lihat, kenapa Yohanes berkata bahwa kita ini little children? Karena anak kecil itu gampang ketipu. Ya, anak kecil itu gampang tertipu. Tapi di saat yang sama, anak kecil adalah dia yang bergantung dan percaya sepenuhnya kepada siapa? Orang tuanya, bapaknya. Kesimpulan pelajaran kita simpel. Kita disebut sebagai anak-anak kecil. Tapi kita bisa pilih anak-anak kecil yang gampang tertipu tadi dengan penipuan setan. Dia bawa sesuatu yang imut-imut, dia bawa sesuatu yang mengenakan sedikit, kita tertarik, dia bawa lari kita. Atau kita memilih untuk menjadi seperti anak kecil yang bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan dekat-dekat setan, jangan ikut dia, bahaya itu. Jangan terima apapun yang dia kasih, jangan. Ikut saja mama, ikut saja apa yang papa bilang, maka kamu akan selamat. Dan itulah orang Kristen. Sebagai seorang anak kecil, kita harus belajar percaya sepenuhnya pada Tuhan dan belajar menolak sepenuhnya pada apa yang setan tawarkan. Amin. Pertanyaannya bagi kita adalah, maukah kita percaya dan maukah kita tidak percaya? Maukah kita percaya sama Tuhan dan maukah kita tidak percaya kepada setan? Karena penipuannya dari hari ke hari semakin nyata, semakin hebat, semakin luar biasa. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak tekun, maka kita pun akan jatuh. Belajar untuk percaya sama Tuhan dan belajar untuk tidak percaya sama setan. Itulah seorang Kristen. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.